Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. 5 menit lagi kita akan mulai. Selamat malam, Rio Teguh. Apa kabar? Selamat malam, teman-teman yang bergabung di live dan nanti juga akan menonton video ini secara offline. Senang sekali pada malam hari ini, Jumat 11 November 2022, saya Reno Delison Bakara, host Inspiratif Talks, menyapa Anda semua di live Instagram. Malam ini saya bersama dengan Profesor Dr. Sulis Ikawati. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang mencegah gagal ginjal akut pada anak. Selamat malam. Nah, saya akan undang sesaat lagi. Malam, Nestar. Selamat malam. Malam ini kita akan ngobrol santuy dengan Profesor Sulis Ikawati. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia perobatan, dunia farmasi. Judul topik kita pada malam hari ini adalah mencegah gagal ginjal akut pada anak. Pertanyaan saya kepada rekan-rekan semua, sudahkah hari ini Anda memberikan inspirasi kepada satu orang dalam hidup Anda? Oke, saya akan undang pembicara kita pada malam hari ini. Oke. Halo malam Prof. Selamat malam Pak Reno. Gimana? Wah, terima kasih banyak dok Prof. Udah kasih waktu di Inspiratif Talks walaupun sangat sibuk sekali begitu ya. Senang sekali bisa ketemu. Oke, sehat Prof. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Ini saya lihat Prof suka ini ya tanaman hijau ya, pohon bunga. Saya lihat di postingannya Iya, itu sepertinya merawat tanaman di pekarangan ya. iya, di depan rumah kebetulan ada halaman sedikit Pak Reno. Jadi untuk ini aja refreshing ya. Buah-buahan Refreshing sukanya. ya. Oh, Buah-buahan buah-buahan tabu ya. lampot. Tabu lampot. Oke, 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 Prof. Thank you. Saya menyapa dulu teman-teman kita, Prof, yang sudah hadir. Ada Herning Tias, ada Fadil, ada Rati, ada Fahri, Dwi, Dede, Wida, Sukhan, Sucinovi, Gadri Mima, GM Kifar, Fadila. Selamat malam teman-teman semuanya. Pertanyaan saya kembali, apakah kalian sudah menginspirasi satu orang saja hari ini dalam hidup kalian? Oke. Baik, kita mau menyapa dulu narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber kita pada malam hari ini adalah seorang guru besar di UGM. Beliau Ketua Prodi Doktor Ilmu Farmasi. Sering tampil di seminar nasional dan sering diundang ke berbagai televisi terkait obat dan farmasi. Dan uniknya, beliau ini aktif membuat konten-konten kreatif dalam hal farmasi. Keren banget, Prof. Kan Prof, wajar. selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, saya akan mulai obrolan ini dengan membacakan sebuah data, Prof. Data per akhir bulan Oktober, 245 kasus gagal ginjal
dan 141 pasien diantaranya meninggal dunia. Wow. Dan kita tahu belakangan ini ramai bahwa obat sirup diduga salah satu pemicu gagal ginjal akut. Nah, sebelum saya menanyakan ke hal itu, Prof, saya mau bertanya dulu, Prof. Sebenarnya apa sih penyakit gagal ginjal akut dan bagaimana ciri-ciri orang yang terkena gangguan ginjal akut, Prof? Ya, jadi ginjal, oh ya, selamat malam dulu ya semuanya teman-teman, senang bisa bertemu dalam live malam ini ya. Jadi memang sekarang lagi apa ya, musibah saya kira ya di seluruh Indonesia ya, bahwa di sebagian provinsi banyak yang mengalami gagal ginjal akut dan saya update Pak Reno mungkin untuk per November sudah 300-an lebih ya yang mengalami dan yang meninggal sampai 190-an begitu sudah ya. Dan Wow. gagal ginjal sendiri adalah sebetulnya penyakit yang biasa, gitu. Artinya penyakit yang umum bisa terjadi ya, yaitu ginjalnya mengalami gangguan fungsi, gitu ya. Jadi tidak berfungsi karena ginjal itu kan sebenarnya organ penting dalam tubuh kita yang nanti akan menyaring ya toksin dan sebagainya begitu. Nah, apa gejalanya? Jadi gagal ginjal sendiri sebenarnya ada dua macam nih Pak Reno. Ada yang akut sama yang kronis. Kalau akut itu berarti terjadi dalam waktu cepat, begitu ya, tiba-tiba seperti yang sekarang ramai ini. Sedangkan gagal ginjal kronis itu yang biasanya pelan-pelan, yang biasanya membutuhkan cuci darah sampai misalnya seminggu 2 kali dan sebagainya. Itu biasanya jangka panjang. Itu biasanya karena penyakit-penyakit lain ya, kayak diabetes, hipertensi begitu. Nah, gagal ginjal akut ini bisa terjadi secara cepat, ya secara tiba-tiba, bisa karena infeksi, bisa karena mungkin dehidrasi atau penyakit lain begitu. Nah, salah satunya memang lagi diduga adalah karena obat atau cemaran ya di dalam obat yang diminum. Nah, gejalanya sendiri bisa Iya. awalnya tidak spesifik ya, jadi kayak demam, demam kan bisa dijumpai pada penyakit lain ya. Ada demam 3 sampai 5 hari, kemudian mungkin saluran cerna juga ada diare, ada mual seperti itu, kemudian ada saluran nafas juga kadang-kadang ada yang pilek seperti itu ya. Itu nggak khas, tetapi yang paling khas adalah pipisnya jarang atau kurang sekali. Jadi urinnya itu kurang Oh iya, sekali. iya. Jadi kalau udah mendekati makin apa ya berat itu memang jadi untuk anak-anak pampersnya kering begitu ya. Jadi nggak pipis dalam waktu Iya. 6 sampai 12 jam seperti itu. Nah, itu yang harus diwaspadai ketika kemudian anak nggak pipis, kemudian juga mulai lesu ya kayak mengantuk seperti itu. Jadi udah mulai Iya. lemah seperti itu Pak Reno. Itu gejalanya. Baik, baik. Jadi ciri khusus yang paling mudah dilihat itu oleh Pipisnya yang orang kurang tua tadi. itu bahwa apa anaknya mulai jarang pipis begitu ya, Iya, Prof ya. iya, iya, Dan lalu mulai letih lesu itu sudah pertanda iya, awal bahwa kemungkinan iya, anak ini terkena gagal ginjal. iya. Oke, oke, Prof. Oke, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Kami sudah mulai, ada banyak nih ya, ada Vidya, Farhan, Rinda. Kami tidak bisa menyapa semuanya satu-satu. Namun kalau Bapak Ibu, teman-teman punya pertanyaan boleh dituangkan di kolom chat, kolom komentar, atau ada tanda tanya di live, teman-teman boleh kasih pertanyaan. Prof akan kasih respon tentang pertanyaan teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya nih Prof. Ini Mm-mm. di tanah air kita sendiri, apakah ini masih misteri? Ya, misteri artinya apakah penyebab gagal ginjal akut pada anak ini terjadi karena konsumsi obat, contohnya obat sirup, terutama yang mengandung paracetamol. Gimana nih, Prof? Iya, jadi mungkin kronologinya seperti ini ya Pak Reno sama para pemirsa nih. Eh, mungkin di awal Januari, bulan Januari ini udah mulai sedikit-sedikit ada laporan, tetapi memang meningkat pada bulan Agustus. Pada waktu itu kok banyak sekali nih ada kejadian gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak dan makin meningkat jumlahnya. Nah, waktu itu belum diketahui, ya belum diketahui penyebabnya ini apa begitu. Dan juga sudah sudah dicoba untuk melihat dari aspek mungkin infeksi dan sebagainya. Ya menurut mereka yang sudah meneliti, yang melakukan investigasi itu katanya kayaknya bisa disingkirkan nih penyebab infeksi begitu. Nah, Iya, dilalah gitu ya, dilalah in the same time itu ada berita dari Gambia, Pak Reno. Di Gambia, iya. Afrika itu juga kejadian hampir serupa, ada 66 anak yang mengalami gagal ginjal akut dan meninggal.
Waktu itu juga nggak Iya. ketahuan apa gitu. Nah, kemudian ada penelitian ya pengkajian lah di sana, investigasi merujuk kepada kemungkinan adanya cemaran pada sirup obat. Waktu itu obatnya memang yang banyak dipakai untuk anak-anak adalah karena obat demam yaitu paracetamol gitu ya. Jadi sempat kan beredar, wah obat paracetamol nih bahaya nih gitu kan. Tapi ternyata sebetulnya bukan paracetamolnya. Setelah dipelajari lebih lanjut, diteliti, ternyata ada cemaran di dalam produk sirup itu, yaitu yang mungkin sekarang menjadi familiar banget, ada etilen glikol dan dietilen glikol. Itu ada di dalam ada di dalam sirup tersebut. Harusnya itu nggak Iya. ada, ya harusnya itu sesuatu yang memang sesuatu yang beracun ya harusnya nggak ada, tetapi dijumpai dalam kadar yang melebihi ambang. Lalu di Indonesia dipikirkan, oh jangan-jangan ada juga ya yang kayak gitu di Indonesia gitu ya. Jadi yang semulanya nggak kepikir itu penyebabnya apa, mencoba kemudian digali adalah adakah kemungkinan hubungannya sama sirup obat yang digunakan gitu. Lalu Kementerian Kesehatan waktu itu melakukan investigasi ya, waktu itu mengirimkan sampel darah dan juga sampel obat yang digunakan oleh pasien di RSCM. Memang sempat Iya. disampaikan bahwa ada yang mengandung EG dan DEG dalam darahnya begitu. Jadi ada ke arah bahwa kemungkinan adalah karena ada cemaran ini atau mengkonsumsi sirup obat yang mengandung cemaran, etilen glikol dan dietilen glikol gitu Pak Reno. Walaupun tetap ya Oke, artinya oke. bahwa gagal ginjal akut itu belum bisa dipastikan karena ini, tetapi memang ada sebagian ada yang mengalami seperti itu. Oke, Gitu. oke. Nah, Dok, mungkin Prof, mungkin untuk ini kaum awam mungkin kurang familiar dengan EG dan DEG begitu ya. Nah, mungkin Prof bisa jelaskan lebih sederhana apa sih sebenarnya EG dan DEG ini dan fungsinya di dalam obat sirip itu untuk apa Iya, dan bahayanya apa gitu. Bahayanya apa gitu kalau ini di ambang batas, Prof. iya. Ya, jadi begini, di dalam pembuatan obat itu kita kan menggunakan bahan obat ya. Misalnya katakanlah kita bikin paracetamol ya. Paracetamol sendiri adalah obat yang sebetulnya sangat aman ya, cukup aman lah begitu ya, asal dipakai dalam dosis yang sesuai aturan. Nah, masalahnya paracetamol itu tidak larut di dalam air, Pak Reno, ya. Dia kalau misalnya dibikin dalam tablet nggak masalah, kan tablet nggak butuh dilarutkan ya. Jadi bisa menggunakan bahan obat tablet, bahan paracetamol ditambah bahan lain yang untuk membuat tablet. Tetapi ketika dia akan dibuat sirup, maka dia nggak bisa larut dalam air, sehingga perlu ada tambahan senyawa pelarut gitu. Senyawa pelarut itu biasanya yang digunakan adalah propilen glikol namanya. Ini mungkin tambahan ini juga ya kosakata ya di masyarakat ya. Ada Oke. namanya bahan pelarut itu namanya propilen glikol. Atau mungkin ada lagi namanya sorbitol dan gliserol gitu. Ada beberapa nih Atau pelarut yang gliserin ya. Gliserin juga gliserin atau termasuk ya, Prof. gliserol. Ya, itu juga Hmm. kadang dipakai sebagai pelarut. Jadi untuk membantu kelarutan dari paracetamol. Nah, masalahnya adalah eh, bahan-bahan pelarut tersebut itu tidak mungkin dijumpai dalam keadaan murni sekali gitu Pak Reno, karena di dalam proses pembuatannya pun mengandung juga atau melibatkan juga senyawa kimia yang lain sehingga dimungkinkan ada cemarannya, yaitu etilen glikol dan dietilen glikol itu sebagai cemaran. Nah, pertanyaan berikutnya, itu bahan apa sih gitu ya, senyawa apa? Senyawa etilen glikol ataupun dietilen glikol itu kan bentuknya sebetulnya kayak cairan bening ya, tidak berwarna, tidak berbau. Biasanya malah digunakan untuk urusan permesinan Pak Reno. Jadi bukan untuk industri farmasi. Wow. Ya, jadi Iya, untuk iya. dia kan anti freeze ya, anti beku ya, untuk apa ya? Pembersih atau mungkin pelarut yang lain begitu. Dia tidak untuk dimakan karena sifatnya memang beracun ya. Tetapi ketika apa namanya dalam propilen glikol tadi dia boleh hanya dalam batas yang sudah dibatasin yaitu 0,1%. Jadi itu yang sudah dianggap Iya. aman atau masih dianggap aman kalau misalnya suatu pelarut itu mengandung EG atau DEG sekian gitu. Nah, itulah yang kemudian ketika katakanlah industri farmasi nih mau membuat sirup paracetamol, dia pasti akan beli paracetamolnya ya atau akan menyiapkan paracetamol sama air sebagai pelarut dan tambahan zat pelarut itu sebagai pembantu kelarutan. Nah, kalau misalnya Iya. propilen glikolnya itu sesuai spek atau mutunya, maka tadi cemarannya tidak boleh lebih dari 0,1%. Nah, kemudian akan dibuat, maka akan jadilah bentuk sirup. Nah, EG dan DEG-nya berasal dari situ. Jadi suatu cemaran yang itu sebetulnya sudah dibatasin, nggak boleh lebih dari Oke. sekian gitu. Ya.
Semakin jelas. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, jadi larutan ini, cemaran ini, kalau dia sudah di atas 0,1% itu menjadi bahaya. Nah, pertanyaan selanjutnya, Prof, begini. Mhm. Oke, ini sudah lebih dari 0,1%. Apa dampaknya terhadap ginjal itu sendiri, Prof? Iya, sebetulnya kalau cuman di atas dikit masih masih aman ya Pak Reno. Artinya gini, itu kalau kadarnya memang tinggi itu memang bisa berbahaya. Di mana uh, etilen glikol ataupun dietilen glikol ketika masuk ke dalam tubuh kita, dia akan diserap ya oleh saluran cerna kita. Kemudian dia akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih beracun gitu. Jadi justru akan menjadi senyawa racun ya atau senyawa toksik yang namanya adalah ada asam glikolat, asam dikoksilat, asam oksalat, itu sejenis senyawa-senyawa kimia yang lain, yang itulah yang justru beracun. Jadi asam oksalat misalnya, Ya. dia nanti kalau ketemu sama kalsium, itu akan membuat menjadi kristal kalsium oksalat, dia akan gampangnya itu nanti akan menyumbat di ginjal gitulah. Jadi akan merusak ginjal. Jadi sebetulnya untuk efek racun dari etilen glikol sebenarnya tidak cuma di ginjal, Pak Reno, dan juga Oh iya, pada di mana lagi, wanita Prof? ya. Iya, jadi bisa di sistem saraf pusat ya, bisa di Wow, saluran apa namanya di jantung ya, ke jantung kardiovaskular. Jadi sebetulnya wow. meluas ya, karena kan dia tersebar ke seluruh tubuh. Tapi memang ujungnya adalah di gagal ginjal yang itu sifatnya memang lebih fatal ya. Kalau ginjal, kalau terjadi gagal ginjal akut ya bisa fatal gitu. Jadi, Wow. Jadi cemaran EG dan DG ini sebenarnya sangat bahaya ya, Prof ya. iya, Karena selain kalau kadar ginjal, tinggi ya, dia Pak juga Reno. mengganggu yang lain. Ya, Mhm. kalau kadarnya tinggi ya. Ya, kalau Iya, masih dalam kecil begitu belum berefek. Ya. iya. Nah, tidak bisa dihindari, Prof. Ini kan BPOM sudah merilis ada 5 produk obat sirup yang mengandung EG dan DEG yang melebihi ambang batas itu, bahkan mendekati 90 ke atas persen begitu, Prof. Nah, kalau misalkan ini kan masyarakat yang punya terutama putra-putri tercinta yang sedang masa pertumbuhan ya, demam dikasih obat sirup begitu ya. Nah, karena lebih mudah dikonsumsi daripada obat tablet dan lain-lain. Nah, ini sudah terlanjur nih, sudah terlanjur mengasup meminum sirup tersebut dan terjadi ini kan udah waktu yang lama begitu, Prof. Dan ada baru ketahuan nih ada dampak negatifnya. Apa yang harus dilakukan, Prof? Iya, jadi sebetulnya sifatnya ini memang akut ya Pak Reno. Artinya gini, kalau yang minumnya udah sebulan yang lalu ya udah nggak apa-apa. Kalau sebulan lalu minum dan Oke, kemudian nggak ada dampak, ya sebetulnya nggak ada masalah berarti. Karena yang menarik juga adalah bahwa tidak semua batch itu, atau tidak semua batch ya. Kalau dalam industri farmasi itu kan kita bikin obat tuh kan batch per batch ya, nggak langsung banyak gitu, tapi ada kayak adonannya lah kalau kita bikin kue itu adonan satu, adonan dua begitu ya. Nah, kadang-kadang antar batch juga bisa beda. Jadi pertanyaan sejuta umat kan gini, dulu perasaan nggak apa-apa minum obat ini, kok sekarang jadi masalah. Nah, iya betul, artinya Prof. batch yang dulu itu nggak apa-apa. Kebetulan batch yang dulu mungkin semuanya masih masuk spek begitu. Tapi barangkali pada Ya, tahun ini ada perubahan sumber gitu ya, sumber bahan baku dan sebagainya yang itu yang kemudian menjadi masalah sekarang gitu. Dan memang akhirnya ditemukan ya beberapa industri farmasi kebetulan memang menggunakan dari sumber yang nampaknya ini yang bermasalah begitu karena cemarannya sangat tinggi begitu ya. Jadi ya, sehingga kalau yang tadi ditanyakan Pak Reno, kalau yang udah makan minumnya udah berapa minggu yang lalu dan baik-baik aja, insya Allah nggak apa-apa. Karena sebetulnya tadi oke, ya kalau kadarnya nggak terlalu tinggi juga nanti akan terbuang kembali gitu, akan kita minum obat tuh nanti akan terbuang lewat urin dan sebagainya. Jadi berarti udah nggak ada masalah gitu. Tapi kalau yang ada oke, gejala-gejala tadi yang perlu diperhatikan. oke. Nah, berarti Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang di rumah, kita nggak perlu khawatir berlebihan begitu ya. Artinya ini eh, spontan ya begitu. Artinya jaraknya itu dekat. Iya Misalkan betul, malam ini dia betul. minum obat, lalu dampaknya besok, nah itu sudah eh, perlu Iya. waspada begitu. Ada Itu beberapa tindakan-tindakan hari, lanjut. iya. Kalau berat dari hasil-hasil studi kasus itu sekitar mungkin 4-5 hari juga sih Pak Reno. Biasanya munculnya yang sampai terjadi yang gagal ginjal sampai nggak bisa pipisnya itu biasanya bisa butuh waktu 5-6 hari dari mulai minum. Itu pun kalau minumnya adalah yang tadi ya yang kadarnya memang tinggi ya. Tapi misalnya kalau yang kadarnya masih rendah walaupun mungkin sedikit di atas ambang itu mungkin biasanya nggak akan sampai berdampak yang sangat berbahaya begitu.
Oke, berarti 5-6 hari dampaknya Iya, masih terlihat begitu ya, Prof iya, ya? iya. Terlihat nanti nggak bisa Oke, pipi dan sebagainya gitu. oke, oke. Baik, Bapak Ibu, maaf kami tidak bisa menyapa semuanya. Tadi beberapa sudah kami sapa. Ada Kangen, ada Nurul, ada Siti Ami Haira, ada Adi Nuryana, Deptisari, ada dari Anissa Nurismayanti. Masya Allah, penjelasannya sangat detail, Prof. Ya, terima kasih, Bu Anissa. Prof, lanjut lagi, Prof. Nah, ini Iya. mungkin lebih ke kiat Mm-mm. dan eh, kesimpulan atau intisari obrolan kita malam hari ini, Prof. Saya berharap sih, Prof, sehat selalu. Lalu, Iya. Prof, ketika ada waktu luang lagi, Prof, ketika saya tanya-tanya kapan ada waktu, kita bisa join lagi di Iya, Inspirative Talks, Prof. silakan. Iya, iya, iya. Oke. Baik, Kira-kira teman-teman, saya ya. ulang kembali ya profil Mm. Profesor ini, beliau ini supaya teman-teman yang terlambat bergabung atau yang baru bergabung bisa tahu profil beliau. Beliau ini adalah profesor guru besar di UGM. Beliau ini sering diundang ke televisi di seminar nasional tentang farmasi dan perobatan begitu ya. Dan uniknya beliau ini aktif membuat konten-konten kreatif tentang farmasi. Nah, beliau juga ketua prodi doktoral ya di Universitas Gadjah Mada. Prof, nah ini pertanyaan terakhir mungkin, Prof. Kita nggak kerasa sudah mendekati 30 menit, Prof. Iya, terasa. Prof, iya ini. Nah, ini kiatnya, Prof, supaya kita terhindar, anak-anak kita terhindar dari gejala gagal ginjal akut. Silakan, Prof. Ya, jadi sebetulnya yang pertama adalah jaga dulu kesehatan. Kenapa? Karena eh, kalau misalnya itu betul karena obat, itu kan berarti ada penyakit sebelumnya yang sampai Ya, mengantarkan pada gagal ginjal akut. Jadi sebagian dari kasus-kasus gagal ginjal akut itu, dia sebelumnya adalah karena sakit yang lain. Entah dia mungkin batuk pilek atau mungkin apa penyakit yang lain yang dia butuh obat demam dan sebagainya, kemudian dia minum obat. Ya, nah itu yang kemudian eh, sebagian ada yang mengalami gagal ginjal akut itu. Sehingga artinya ketika kita bisa menjaga kesehatan di awal, mudah-mudahan tidak perlu sampai minum obat yang harus mengalami gagal ginjal akut itu. Nah, yang kedua, misalnya memang benar kita mengalami demam atau anak-anak ya terutama ya anak-anak demam atau mungkin membutuhkan atau nyeri ya atau membutuhkan obat, maka kan sebetulnya Badan POM juga sudah merilis daftar obat-obat sirup yang aman begitu, yang masih bisa digunakan ya, artinya yang tidak menggunakan pelarut-pelarut macam tadi itu, yang 4 macam itu, sehingga diharapkan itu sudah bisa dikatakan bebas cemaran lah etilen glikol dan etilen glikol, sehingga diharapkan sudah bisa digunakan. Terus loh, kan masyarakat nggak tahu nih, silahkan tanyakan ke apotek atau di apoteker ya, apoteker di apotek untuk obat-obat tersebut karena pasti mereka punya daftarnya. Dan kebetulan obat-obat seperti parastamol itu kan obat bebas, Mas Pak Reno ya. Dia bisa dibeli tanpa resep dokter. Makanya tadi ya bisa tanyakan ke apotek ya, apakah sudah ada misalnya parastamol yang cukup aman atau sudah aman digunakan ya berdasarkan list tadi itu. Misalnya masih ragu, maka boleh digunakan dalam bentuk puyer gitu. Nah, saya pernah melihat nih ya, di media sosial Pak Reno bahwa ada yang mengatakan itu nanti kalau untuk dosis sekian bisa digeprek ya atau istilahnya dipetil atau dibelah gitu ya. Karena dosis paracetamol itu kan yang dewasa 500 miligram. Nah, misalnya anaknya ya, butuhnya cuma 125, udah dibelah 4. Emang ya, segampang itu ya membelah itu sebetulnya saya tidak sarankan untuk membelah begitu aja gitu karena ya, kan itu saja besar kecil dan sebagainya gitu. Saya sarankan mintakan ke apotek untuk dibikinkan puyer. Jadi puyer yang isi 125 miligram misalnya kayak gitu. Itu lebih lebih aman gitu daripada dia harus belah sendiri ya. Ya, itu kalau dalam kasus harus bikin puyer ya karena memang puyer kadang-kadang effortnya lebih besar nih Pak Erna kalau harus meminumkan ke anak ya daripada sirup kan lebih mudah ya, ada rasa. Nah kalau puyer kadang-kadang sedikit pahit atau mungkin walaupun sudah dikasih rasa ya suka ada yang nggak mau juga gitu ya. Memang sekarang kondisinya sedang seperti itu. Jadi yang pertama jaga kesehatan dulu supaya syukurlah nggak perlu minum obat begitu ya. Kemudian kalau memang harus minum obat tadi
bisa ditanyakan mana yang sudah aman digunakan. Dan tadi sore saya barusan mengikuti juga diskusi bersama Kepala Badan POM dan berbagai komponen ya, lembaga gitu. Kita juga menghimbau untuk mempercepat pengumuman untuk obat-obat yang aman begitu. Karena di masyarakat Iya, sangat membutuhkan ya, sehingga untuk segera disegerakan untuk dirilis juga informasinya supaya kesehatan masyarakat di sini nggak gaduh begitu ya. Kita semuanya kan emak-emak nih pada galau semua mencari obat yang aman betul, Prof. begitu ya. Ya, nah itu kemudian tadi kalau alternatifnya bisa membuat dalam bentuk puyer, kita bisa tanyakan ke apotek ya, apoteker di apotek untuk bisa menyiapkan begitu. Dan tentu kita waspadai gejala tadi ya. Jadi kalau misalnya sudah ada gejala tadi yang nggak bisa pipis atau apa atau kurang pipisnya mungkin harus diwaspadai gitu. Tapi selama masih eh, bermain kemudian makannya masih enak dan sebagainya ya insya Allah nggak apa-apa. Oke, Gitu, Pak. baik Prof. Terima kasih banyak Prof. Nah, baik Bapak Ibu, teman-teman semua, saya coba menyimpulkan apa kiat begitu ya supaya menghindari gagal ginjal akut pada anak maupun dewasa. Nah, tadi Profesor sudah jelaskan begitu. Yang pertama, mari jaga kesehatan kita gitu ya, jaga kesehatan supaya pun kita minim menggunakan obat-obatan. Lalu kedua, apabila sudah terjadi memang ada gejala itu, jarang pipis, letih lesu, silahkan gitu membeli obat di apotik dengan menanyakan dulu mana-mana obat yang aman untuk dikonsumsi begitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat tontonan ini ulang apa ciri-ciri terkena gangguan uh, gagal ginjal akut. Ya, Iya, itu mungkin karena kesimpulan yang bisa ya, silakan Prof. iya, jadi gini, tadi kalau yang sebelum sampai pipisnya jarang ya, kalau udah pipisnya udah jarang, itu udah ada tanda-tanda itu langsung dibawa ke rumah sakit ya. Jadi yang tadi yang masih awal-awal sekali misalnya demamnya karena batuk pilek atau mungkin apa itu yang tadi saya bilang bisa menggunakan obat-obat Ya, yang betul. ada. Tetapi kalau misalnya udah ternyata udah ada gejala pipisnya kurang dan sebagainya itu udah ada tanda-tanda sebaiknya langsung dibawa ke rumah sakit atau ke klinik ya yang terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut begitu. Baik, Prof. Dan kita tidak boleh sepele dengan permasalahan ini karena apabila kita salah meminum obat, terutama tadi yang EG dan DEG yang proporsinya sudah lebih dari 0,1% ke atas begitu, bisa mengganggu gangguan saraf dan bukan hanya ginjal. Jadi tetap waspada, Bapak Ibu semua, semoga putra-putri tercintanya semua dalam keadaan sehat. Prof, sebelum kita tutup, silakan satu statement closing lagi, Prof. Silakan, Prof. Iya, saya kira jangan panik begitu ya. Serahkan kepada ahlinya. Jadi insya Allah kita mempercayakan kepada lembaga-lembaga seperti Badan POM, Kementerian Kesehatan pasti sudah berupaya untuk bisa segera mengatasi dari masalah ini ya. Mudah-mudahan kita semua masyarakat juga makin cerdas, Pak Reno, dalam menggunakan obat. Gitu. Gitu. Baik, terima kasih banyak, Prof. Atas waktunya sudah ngobrol di Inspirative Talks. Bapak Ibu, saya dan Profesor Sulis Ikawati undur diri. Terima kasih. Selamat malam, salam sehat semuanya. Salam sehat, Ya, Prof. ya sama-sama Pak Reno. Salam sehat semuanya. Baik, Bapak Ibu, saya Reno Delison Bakara, host Inspirative Talks, undur diri. Selamat malam.